Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma ma yanfa'una warzuqna al-amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai nikmatnya kepada tiap-tiap kita, hingga di kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dapat berada di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka menghadiri kajian majelis ilmu sebelum berbuka puasa. Semoga Allah menerima semua amalan ibadah puasa kita di hari ini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini adalah tentang sejarah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya kita bisa terlebih dahulu membuka Al-Quran masing-masing. Kita akan membacanya bersama terlebih dahulu, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai ayat yang ke-187. Ini untuk bisa kita lebih memahami materi dengan baik. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang sudah tahu kapan syariat puasa disyariatkan oleh Allah kepada umat ini? Di tahun berapa Hijriyah kira-kira? Tahun 2 Hijriyah. Khalas, selesai materinya ya. Syariat puasa Ramadan ini ahibatil kiram disyariatkan oleh Allah pada tahun 2 Hijriyah. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Jadi disyariatkan oleh Allah pada tahun 2 Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Sebelum syariat puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah kepada umat ini, Nabi SAW pernah mewajibkan puasa di hari Ashura. Hari Ashura ini tanggal berapa ini? 10 Muharram. Taib. Ini ahibatil kiram adalah syariat puasa yang pertama kali diwajibkan oleh Nabi SAW kepada umat ini sebelum Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Hal ini seperti disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Aisyah pernah menyampaikan, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuh. Hari Ashura itu adalah hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa padanya, diagungkan oleh orang-orang Quraisy, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa ketika masih berada di Makkah. Lalu kata Aisyah, falamma qadimal Madinata shamahu. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba di kota Madinah Munawwarah, kalau dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, karena pada saat itu orang-orang Yahudi berpuasa di hari Ashura, maka orang-orang Yahudi pada saat itu menyampaikan kalau hari tersebut adalah yaumun najjallahu Musa min Fir'aun, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa, ya, falamma qadimal Madinata shamahu, kata Aisyah. Hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah Munawwarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari tersebut, gitu ya. Dalam riwayat yang lain, ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, Nabi juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Nah, maka ini adalah kewajiban yang pernah diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yaitu sebelum disyariatkannya puasa Ramadan untuk berpuasa di hari Ashura, gitu ya. Falamma nazala Ramadan, sampai ketika puasa Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana man syaa'a shamahu wa man syaa'a la yasumuhu. Maka yang namanya puasa di hari Ashura itu menjadi mukhayyar, menjadi boleh memilih, menjadi disunnahkan, tidak lagi diwajibkan. Kalau pada awalnya diwajibkan, Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, maka dengan disyariatkannya puasa Ramadan di tahun yang kedua Hijriyah, dan pada saat itu disyariatkan ketika Nabi berada di bulan Sya'ban, bertepatan dengan syariat zakat fitrah, gitu ya. Maka setelah turun syariat berpuasa di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mewajibkan puasa di hari Ashura. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sama seperti yang disampaikan oleh Jabir ibnu Samurah,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiyam yaumi Asyura. Dulu Nabi pernah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di hari Asyura. Wa yahuthuna alaihi. Nabi memotivasi kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Wa yata'ahaduna indah. Ya, Nabi memerintahkan dan mengecek satu persatu para sahabatnya untuk berpuasa di hari tersebut. Falamma furida Ramadan, sampai ketika puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam ya'murna. Nabi tidak lagi memerintahkan kepada kami, walam yanhana walam yata'ahadna indah. Jadi Nabi SAW tidak lagi mewajibkan. Itu ya. Maka ini adalah puasa yang pernah diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Sampai pada akhirnya di tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang memerintahkan kepada umat ini untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barulah kemudian puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan di dalam Zadul Ma'ad, walamma kana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa syahawatiha min asyaqqil umuri wa as'abiha. Ketika yang namanya menahan diri dari sesuatu yang biasa dilakukan di dalam keseharian serta meninggalkan syahwat, merupakan sesuatu yang paling berat untuk ditinggalkan. Ta'akhkhara farduhu ila wasatil islami ba'dal hijrah. Maka yang namanya syariat puasa Ramadan itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tepatnya di pertengahan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa hijrah. Bahkan lebih dari pertengahan ini ya. Total kenabian Nabi Muhammad itu kan 23 tahun. Dan 13 tahun dihabiskan oleh Nabi berada di kota Makkah dan 10 tahun berada di kota Madinah. Nah, gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baru menerima syariat puasa di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Jadi di saat Nabi sudah hampir mendekati 2 tahun berada di Madinah, baru syariat puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, gitu ya. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, lamma tawattanatin nufusu ala tauhidi wassalah, hingga ketika jiwa para sahabat dikala itu sudah kokoh tauhidnya, gitu ya, di dalam melaksanakan ibadah salat. Salat disyariatkan oleh Allah kapan kalau salat? Pada peristiwa apa? Al-Isra wal Mi'raj, kurang lebih di antara 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, 3 atau 2 tahun atau 1 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, dengan syariat yang awalnya 2 rakaat kecuali maghrib yang memang 3, yang lalu kemudian setelah tiba di Madinah dijadikan 4 pada zuhur, asar dengan isya'nya, subuhnya tetap dijadikan 2 dan maghribnya tetap 3, gitu ya. Hingga katanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika jiwa kaum muslimin pada saat itu sudah kokoh tauhidnya, sudah kokoh di dalam melaksanakan ibadah salat, wa alifat awamiral Qur'an, lalu kemudian sudah terbiasa menerima perintah-perintah di dalam Al-Qur'an, fanuqilat ilaihi bitadrij, maka yang namanya syariat puasa pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Gitu ya. Wa kana farduhu fi sanati tsaniyati minal hijrah, maka syariat puasa itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shama tis'a Ramadanat. Maka Nabi pun meninggal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati 9 Ramadan. Nah, gitu ya. Jadi ada 9 Ramadan yang dilalui, yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan beliau. Gitu ya. Kalau yang hadir di sini sudah berapa Ramadan ini? Sudah berRamadan, insyaallah, luar biasa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, oleh Al-Imam Ahmad, tentang kisah 2 orang pemuda yang sering kita sampaikan hadis ini, yaitu 2 orang pemuda yang berasal dari Bali, yang berasal dari suku Qudha'ah, gitu ya, yang mana 2 orang pemuda ini
memeluk agama Islam bersamaan, startnya bareng berarti. Ya, usia boleh beda, akan tetapi di sini start masuk Islamnya bersamaan. Hingga dua orang pemuda ini menjadi dua orang Muslim yang saleh. Sampai pada akhirnya ahibatil kiram, salah satu dari keduanya tiba ajalnya, yang mana ia meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah keistimewaan. Diampuni dosa-dosanya dengan mengucur awal darah yang mengucur pada tubuhnya di saat dia berperang di jalan Allah. Diamankan oleh Allah dari fitnah di alam kubur, lalu kemudian dapat memberikan syafaat bagi 70 keluarganya di surganya Allah Subhanahu wa taala, dinikahkan dengan 72 bidadari dan berbagai kemuliaan yang Allah berikan kepada para syuhada, sampai pada akhirnya ia pun meninggal dalam keadaan syahid. Dan saudaranya yang satu ini diakhirkan usianya sampai 1 tahun setelahnya dan meninggalnya biasa saja. Yang lalu kemudian ada sahabat Talhah ibnu Ubaidillah yang melihat di dalam tidurnya di mana orang yang meninggal belakangan ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya terlebih dahulu sebelum saudaranya yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka ia pun merasa aneh, kok bisa? Ini meninggalnya biasa, sementara saudaranya syahid. Kok bisa dia terlebih dahulu dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Maka lalu kemudian di keesokan harinya ia menceritakan kisah yang ia lihat di dalam tidurnya kepada para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Hingga sampailah cerita itu kepada Nabi, dan Nabi SAW menyampaikan, alaisa qad shama ba'dahu Ramadan, bukankah orang yang meninggalnya belakangan itu telah berpuasa di bulan Ramadan lebih banyak 1 kali, gitu ya, lebih banyak 1 kali. Nah, maka semakin seorang muslim itu bertambah usianya haibatil kiram dan diisi dengan amalan-amalan soleh di dalamnya, maka semakin banyak timbangan amal solehnya, timbangan amal kebaikannya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi amalan salatnya. Nabi menyampaikan wasalla sittata alafi rakaah, dan dia melaksanakan 6.000 rakaat salat. Wa kadza adadan min rakaati sunnah. Lalu kemudian ia melaksanakan sekian dan sekian dari jumlah rakaat-rakaat salat sunnah. Nah, maka ahibatil kiram, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina maqal khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah, lalu kemudian ia isi dengan amalan-amalan soleh di dalamnya. Baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka di tahun 2 Hijriah disyariatkanlah puasa Ramadan kepada umat ini, gitu ya. Dan awal syariat puasa Ramadan itu disyariatkan, itu tidak langsung serta-merta diwajibkan begitu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun mensyariatkan puasa Ramadan ini dengan bertahap. Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, bentuk kasih sayangnya Allah untuk bisa lebih diterima yang namanya syariat ini. Karena memang tidak mudah meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan dalam keseharian lalu kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tahapan pertama daripada syariat puasa Ramadan itu, ahibatil kiram, adalah at-takhyiru bainas shaumi wal iftar. Jadi boleh milih kaum muslimin pada awal disyariatkannya puasa Ramadan. Pada saat itu mereka boleh untuk memilih antara melaksanakan puasa atau tidak, ya. Sayangnya hal ini sudah tidak berlaku kalau zaman sekarang. Ini dulu awal disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi boleh memilih antara melaksanakan puasa atau tidak melaksanakan puasa, dan yang tidak melaksanakan untuk hendaknya mereka membayar fidyah, memberikan makan 1 orang miskin di setiap hari di mana mereka tidak berpuasa. Dan itu akan kita dapati di dalam firman Allah pada suratul Baqarah di ayat yang ke-184, seperti yang tadi kita baca. Ketika Allah menyampaikan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan kepada orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa, boleh untuk tidak berpuasa, dan hendaklah mereka membayar fidyah dengan memberikan makan 1 orang miskin di setiap hari di mana mereka tidak berpuasa. Nah, gitu ya. Ini adalah syariat awal yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat ini. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada umat ini di awal syariat puasa Ramadan itu berpuasa lebih baik, lebih utama. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah sampaikan berpuasa lebih baik, ya, meskipun pada saat itu boleh memilih antara berpuasa dan tidak. Hal ini seperti disampaikan oleh Salamah ibnul Aqwa rahimahullah radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Nabi, yang mana beliau pada saat itu menyampaikan bahwasanya ahibatil kiram azzani wa azzakumullah,
kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah SAW. Kami ketika berada di bulan Ramadan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaa shama wa man syaa aftara faftada bi ta'ami miskin. Kami itu pada saat itu boleh milih untuk berpuasa ataupun tidak. Dan yang memilih untuk tidak berpuasa untuk hendaknya membayar fidyah dengan memberikan makan satu orang miskin di setiap harinya. Ini sebagaimana disampaikan oleh Salamah Ibnul Aqwa. Ya. Hikmah daripada syariat yang seperti ini, cara ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad faradallahu siyama fi sanati tsaniyati ijma'an. Ya. Syariat puasa itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah dan itu adalah ijma' para ulama. Fasaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat ijma'an, dan Nabi pun melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali dan itu adalah ijma'. Wa furida awalan ala takhyiri baina siyami wal it'am, dan pada awalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syariat puasa Ramadan itu disyariatkan boleh memilih antara berpuasa dan memberikan makan satu orang miskin di setiap hari yang bagi yang tidak berpuasa, gitu ya. Wal hikmatu min fardihi ala takhyiri at-tadarruju fit tasyri'. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk syariat ini disyariatkan oleh Allah secara bertahap, gitu ya. Liyakuna ashal fil qabul, untuk bisa lebih diterima oleh umat Nabi Muhammad SAW, kama fi tahrimil khamri thumma ta'ayyana siyamu wa saratal fidyah ala man la yastati usawma itlaqan. Gitu ya. Jadi disyariatkan untuk syariat ini disyariatkan bertahap kepada umat ini agar lebih mudah di dalam penerimaannya, gitu ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar secara bertahap kepada umat ini, gitu ya. Barulah kemudian yang namanya puasa Ramadan masuk pada tahapan yang kedua. Gitu ya. Apa tahapan yang kedua? Tahapan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di tahun yang sama. Di tahun yang sama, setelah awalnya boleh memilih hingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah di ayat yang ke-185, maka syariat puasa yang awalnya boleh memilih menjadi wajib untuk dilaksanakan bagi yang memiliki kemampuan. Gitu ya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Salamah Ibnul Aqwa, hatta unzilat hadhil ayah. Ya. Ketika sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Maka barang siapa yang hadir di antara kalian di negerinya, gitu ya, dan tiba yang namanya bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib baginya untuk berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka ini adalah tahapan kedua daripada syariat puasa Ramadan, di mana syariat puasa Ramadan di tahapan yang kedua ini diwajibkan, gitu ya. Maka sebagian para mufassirun menyampaikan bahwa firman Allah yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ayat ini mansukh, dihapus hukumnya, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya firman Allah, faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Dan sebagian para mufassirin, yang mana diantaranya adalah Ibnu Abbas, menyampaikan ayat ini tidak dihapus, gitu ya. Ayat ini hukumnya tetap berlaku, hanya dipindahkan. Kalau pada awalnya faman syahida minkum asyhara falyasumhu, pada awalnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini menyeluruh untuk segenap umat Nabi Muhammad boleh memilih antara puasa dan tidak, gitu ya. Maka dengan diturunkannya faman syahida minkum asyhara falyasumhu, maka ayat yang pertama tadi itu yang dihapus adalah kepada keumuman segenap umat Nabi Muhammad, akan tetapi masih diperbolehkan bagi umat Nabi Muhammad yang memang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, seperti orang-orang yang sudah tua renta, gitu ya, yang sudah sepuh, tidak lagi mampu untuk berpuasa. Maka ayat ini menjadi dalil sebagaimana disampaikan oleh Abdullah Ibnu Abbas, gitu ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat untuk melaksanakannya, tidak mungkin untuk berpuasa di bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa tanpa perlu menggantinya dan hendaknya membayar fidyah di setiap hari yang ia tinggalkan dengan memberikan makan satu orang miskin. Nah, maka ini ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, adalah tahapan kedua daripada syariat puasa di bulan Ramadan. Baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada tahapan yang ketiga. Gitu ya.
Jadi sejarah disyariatkannya puasa Ramadan. Di tahapan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi umat ini. Kenapa? Karena awal syariat puasa itu disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Yang namanya puasa itu waktu berbuka dimulai dari terbenamnya matahari dan berakhir dengan pelaksanaan sholatul isya. Cepat apa cepat? Cepat ya. Kalau yang pernah umroh ya kurang lebih maghrib itu jam 6, setengah 8 sudah isya. Nah, gitu ya. Jadi waktu pelaksanaan jadi 1,5 jaman, gitu ya, 1,5 jaman saja. Itu waktu makan, waktu minum. Kalau hendak berhubungan suami istri ya saat itu sudah. Dengan melaksanakan sholatul isya maka lanjut pada pelaksanaan ibadah puasa hingga keesokan harinya, gitu ya. Yang kalau misalkan ada yang tidur sebelum dia melaksanakan sholatul isya, maka waktu untuk makan dan minum sudah berakhir. Nah, jadi cukup berat ahibatil kiram syariat puasa Ramadan pada awal disyariatkannya. Maka kembali lagi bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dengan memperpanjang waktu buka puasa, waktu makan, waktu minum, waktu untuk melakukan hubungan suami istri dari tenggelamnya matahari atau dari terbenamnya matahari atau dari masuknya waktu maghrib sampai waktu subuh. Ya. Hal ini bukan karena tanpa alasan, karena pada awal puasa itu disyariatkan dengan cara yang berat. Di awal pensyariatannya ada banyak masalah yang terjadi di kalangan para sahabat. Di antara masalah yang terjadi seperti diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, ada sahabat yang bernama Qais ibnu Sirmah Al-Ansari. Di mana sahabat Qais ibnu Sirmah Al-Ansari di sini ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, kana shaiman. Itu ya. Jadi beliau itu adalah seorang petani korma di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat Ansar, yang mana pada hari itu ia berpuasa. Hingga ketika telah tiba waktu untuk buka puasa, falamma hadaral iftar ata imra'atahu. Ia datang untuk menemui istrinya. Lalu kemudian ia bertanya kepada istrinya, faqala laha a'indaki ta'amun? Apakah ada makanan? Maka istrinya menyampaikan, qalat la, tidak ada. Walakin antalik fa'atlubu laka. Tapi tunggu sebentar, aku tak nyarikan makanan untukmu, katanya istrinya Qais ibnu Sirmah Al-Ansari. Maka lalu kemudian Qais ibnu Sirmah pun menunggu. Ya karena seharian sudah bekerja, lelah, tertidur dia. Ya, tertidur dia. Sampai ketika sang istri ini datang, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, dan melihat suaminya itu sudah berada dalam keadaan istirahat, maka khawatir istrinya, khaibatan lak, celaka kamu wahai suamiku, gitu ya. Sudah habis waktunya makan, tidak boleh lagi makan. Sementara dia belum membatalkan puasanya, belum ada makanan yang masuk. Karena datang ke rumahnya waktunya berbuka, ternyata tidak ada makanan, gitu ya. Maka lalu kemudian mau tidak mau yang namanya sahabat Qais ibnu Sirmah Al-Ansari di sini melanjutkan puasanya hingga keesokan harinya. Maka di keesokan harinya ia bekerja seperti biasa. Ia bekerja seperti biasa hingga ketika berada di pertengahan hari, gitu ya, pingsan dia, kelengkar sudah tidak kuat, belum makan dari kemarin, gitu ya. Maka hal itu pun disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan permasalahan-permasalahan lain terjadi, di mana sebagian para sahabat itu ahibatil kiram azzani wa azzakumullah terjatuh pada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Gitu ya, ketika sudah masuk waktu isya, ada yang masih makan, ada yang masih minum, ada yang masih melakukan hubungan suami istri, yang lalu kemudian hal itu pun disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lalu kemudian Allah menurunkan firman-Nya di ayat yang ke-187, di mana Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan Ramadan, kata Allah, untuk bercampur dengan pasangan hidup kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan sebaliknya, kata Allah. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karenanya Allah memberikan ampunan serta memberikan maaf kepada kalian. Dan Allah setelah itu menyampaikan fal'an. Maka sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Silahkan kalian mencampuri pasangan hidup kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan berharaplah akan apa yang menjadi ketetapan Allah bagi kalian. Kalau misalkan ada yang ditakdirkan punya anak, gitu ya,
Wa kulu washrabu, dan silahkan kalian makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Lalu kemudian silahkan kalian makan, minum sampai terlihat yang namanya fajar shadiq, dari gelapnya malam, kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga waktu malam atau hingga terbenamnya matahari. Nah, maka ayat ini menjadi pertanda bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala telah diringankan. Syariat puasa yang awalnya bolehnya kaum muslimin makan dan minum itu hanya dari waktu maghrib sampai isya, atau sampai ia tidur ketika belum melaksanakan sholatul isya, oleh Allah Subhanahu wa taala diperpanjang sampai masuknya waktu subuh. Dan lalu kemudian inilah yang menjadi syariat Allah yang baku, yang dilaksanakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga saat sekarang ini. Nah, maka ini ahibatil kiram azzani wa azzakumullah adalah tentang tahapan bagaimana syariat puasa itu disyariatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sini ahibatil kiram, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari syariat puasa di bulan Ramadan ini? Kita dapat mengambil pembelajaran tentang kasih sayang Allah kepada umat ini, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, di mana Allah baru mensyariatkan syariat puasa Ramadan di pertengahan kenabian Nabi Muhammad setelah peristiwa hijrah beliau, gitu ya. Dan Allah tidak serta-merta begitu saja mewajibkan, namun pada awal mulanya boleh memilih, gitu ya, sampai pada akhirnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa secara keseluruhan, gitu ya. Yang lalu kemudian ada keringanan yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana kaum muslimin waktu puasanya hanya sampai waktu terbenamnya matahari, gitu ya, dan diperbolehkan setelah itu untuk makan, minum, melakukan hubungan suami istri sampai masuknya waktu subuh. Gitu ya. Ini adalah pembelajaran pertama yang dapat kita ambil, yaitu tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Lalu kemudian pembelajaran kedua, ahibatil kiram, adalah kewajiban kita setiap muslim untuk menunaikan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kalau sudah tiba bulan Ramadan, maka ada kewajiban untuk kita menunaikan puasa di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, ja'akum Ramadan atau atakum Ramadan, tiba kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, bulan yang diberkahi oleh Allah, di mana Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian. Dan kita tahu puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun Islam, ya, bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi. Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Ya, 2 kalimat syahadat, salat, puasa, haji, dan salat, lalu kemudian zakat, haji, puasa. Dalam riwayat yang lain, puasa dulu baru kemudian setelah itu haji. Nah, gitu ya. Nah, maka pembelajaran yang kedua, untuk hendaknya di bulan Ramadan ini puasa untuk hendaknya kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Karena memang puasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi umat ini. Gitu ya. Di sana ada banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi umat ini dengan melaksanakan puasa di dalamnya. Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang menyampaikan, wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya ini akan menjadi penghapus dosa-dosa, kata Nabi. Ramadan lalu kita ketemu, Ramadan sekarang kita ketemu, alhamdulillah. Maka ini akan menjadi penghapus dosa-dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Dan sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW menyampaikan, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya, karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, niscaya Allah akan memberikan ampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keistimewaan, ada penghapusan dosa. Ya, ada penghapusan dosa. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di salah satu hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengamini doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, ya, di mana pada saat itu disampaikan, ya, man adraka Ramadan, orang-orang yang tiba bulan Ramadan, dia kebagian untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tsumman salakha falam yughfarlah. Lalu kemudian Ramadan berlalu sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, maka di antara penyebab terampunkannya dosa-dosa adalah dengan kita melaksanakan ibadah puasa di dalamnya.
gitu ya, dengan kita melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Belum lagi berpuasa di bulan Ramadan ini, ahibatil kiram azzani wa azzakumullah, merupakan amalan ibadah yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Kita tahu di surganya Allah itu ada berapa pintu kira-kira? 8 apa 7? 8 ya. Kalau neraka ada 7, mumtaz. Gitu ya. Nah, maka di antara pintu-pintu surganya Allah ini ada pintu apa namanya? Pintu Ar-Rayyan, gitu ya, minar ray. Ini Ar-Rayyan ini diambil dari kata Ar-Ray. Ar-Ray itu yang apa namanya, sudah puas, sudah terlepas dari dahaga. Diddul atash. Jadi kalau atash itu haus, kalau Ar-Ray itu sudah tidak haus. Nah, gitu ya. Nah, maka ahibatil kiram azan wa azzakumullah, Nabi di dalam riwayat Bukhari menyampaikan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Gitu ya, ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang mana di hari kiamat orang-orang yang berpuasa itu akan masuk lewat pintu tersebut. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak akan ada yang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini kecuali ahli siyam, ahli puasa, menjaga puasa Ramadannya, termasuk juga puasa-puasa sunnahnya, minimal Ramadannya dijaga. Ya, minimal Ramadannya dijaga, maka bisa masuk melalui pintu Ar-Rayyan ini. Ahibatil kiram azan wa azakumullah. Apa pembelajaran yang dapat kita petik di sini? Pembelajaran yang dapat kita petik, puasa Ramadan adalah salah satu sebab amalan soleh yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya puasa Ramadan dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga seperti pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah sabdanya kepada para wanita-wanita muslimah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Perempuan itu, kata Nabi, ketika melaksanakan salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dan ia menjaga kehormatan dirinya. Mereka tidak berselingkuh, tidak berzina dengan lawan jenis, ataupun tidak melakukan dengan sesama jenis, iyadzan billah, gitu ya. Wa ata'at zaujaha, lalu kemudian mereka mentaati suaminya, qila laha, maka akan disampaikan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan untuk kalian, wahai para wanita-wanita muslimah, masuk ke dalam surganya Allah dari pintu-pintu mana saja yang kalian kehendaki. Nah, maka di antara amalan-amalan itu ada menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan mentaati suaminya. Nah, di sana ada amalan berpuasa di bulan Ramadan yang menyebabkan seorang wanita muslimah dipersilahkan oleh Allah untuk dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, farhatani lisaim. Ada 2 kebahagiaan yang akan diperoleh oleh mereka-mereka yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah farhatun inda fitrih, yaitu yang pertama pada saat mereka berbuka. Senang enggak ketika berbuka? Senang ya? Senang gitu ya, di depannya sudah ada korma gitu ya, sudah ada air, Masya Allah, sudah disiapkan makan. Nah, maka ahibatil kiram, ini adalah kebahagiaan, kata Nabi SAW. Lalu kemudian yang kedua, kata Nabi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kelak mereka bertemu dengan Allah. Menunjukkan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan menjadi penyebab untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian seperti yang juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di bulan Ramadan adalah amalan ibadah di mana Allah memberikan ganjarannya secara khusus. Gitu ya, berbeda dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Hal itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, di dalam riwayatnya Al-Imam Muslim, juga disebutkan di dalam riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari, dan di dalam riwayat yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu amali ibni adam yudha'af. Semua amalan-amalan solehnya anak Adam itu dilipat gandakan, kata Nabi. Al hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu amal kebaikan itu
akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Nabi. Qala Allahu azza wa jalla, lalu Allah berfirman, illa saumah, kecuali puasa, kata Allah, gitu ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, karena puasa itu adalah milikku, kata Allah. Ketika semua amalan soleh seperti sholat, zakat, yang lain itu dilipat gandakan oleh Allah, maka Allah mengkhususkan amalan ibadah puasa. Ketika amalan ibadah puasa ini dilakukan oleh seorang muslim imanan wahtisaban, karena keimanannya, karena mengharapkan pahala di sisi Allah, nah maka Allah di sini mengkhususkan, gitu ya, meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di sini mengkhususkan amalan ibadah puasa untuk Allah berikan ganjarannya secara langsung. Gitu ya, diberi ganjaran oleh Allah tanpa batas. Nah, maka ini adalah keistimewaan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang sehat, yang bermukim, bagi seorang wanita muslimah yang sedang tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dapat menyempurnakan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Begitu ya, ahibatul kiram. Kendatipun demikian, kendatipun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad ini, masih ada keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita baca tadi ayat Al-Qur'an itu, Allah menyampaikan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gitu ya. Jadi setelah semua tahapan syariat puasa Ramadan ini, setelah menjadi wajib bagi segenap umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan. Bagi umat Nabi Muhammad yang tidak mampu untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa dan hendaknya menggantinya di hari yang lain. Yang mana di antara mereka adalah mereka-mereka yang sakit, boleh tidak puasa. Gitu ya. Sakit dengan catatan yaitu sakit yang memang membahayakan jika puasa. Kalau sakit terus dia memaksakan dirinya untuk berpuasa, bisa meninggal dia, jangan puasa. Atau memperlambat kesembuhannya, jangan. Gitu ya. Ini ada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk tidak berpuasa, gitu ya. Termasuk juga yang berada di hukum sakit seperti yang kita sampaikan tadi adalah orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua renta, gitu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini boleh untuk tidak berpuasa tanpa harus mengganti puasanya, dengan cukup membayar fidyah, gitu ya. Membayar fidyah berupa makanan pokok sebanyak 1 mud 750 gram sampai 2 mud ala khilafin baina ahlil ilmi, sampai 1,5 kilo, gitu ya. Kalau misalkan perekonomiannya pas-pasan bisa ambil 1 mud, itu 750 gram untuk diberikan kepada fakir miskin di setiap hari yang tidak berpuasa, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Anas ibnu Malik ketika beliau itu sudah sepuh, maka beliau itu selama 1 sampai 2 tahun tidak berpuasa dan membayar fidyah. Gitu ya. Kalau yang sakit memungkinkan untuk sembuh, tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Yang berada pada hukum orang-orang yang sudah tua renta adalah mereka yang sakitnya tidak mungkin untuk sembuh, gitu ya, yaitu mereka yang mungkin punya penyakit mah kronis, gitu ya, sembuhnya kecil, gitu ya. Kalau puasa bisa sakit, bisa membinasakan dirinya, memperlambat kesembuhannya, maka ini berada pada hukum orang-orang yang tua renta, boleh tidak mengganti puasanya dan hendaknya membayar fidyah di setiap hari yang ditinggalkan. Yang kedua, ahibatil kiram, Allah juga memberikan keringanan aw ala safar, gitu ya. Mereka-mereka yang sedang dalam keadaan safar boleh untuk tidak berpuasa, gitu ya. Yang kalau menurut mayoritas para ulama, safar itu adalah perjalanan di mana seseorang itu menempuh perjalanan sejauh sekitar 80 sampai 85 sampai 90 km. Ini adalah perjalanan yang dikategorikan sebagai safar menurut rata-rata para ulama. Maka jika seorang muslim menempuh perjalanan safar, misalkan perjalanan ke Surabaya, ke Jakarta, ke Solo misalkan, gitu ya, lalu kemudian memilih untuk tidak berpuasa, apakah boleh? Boleh, karena Allah yang memberikan keringanan. Aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nabi ketika ditanya tentang puasa di saat safar, Nabi menyampaikan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa, silahkan puasa. Kalau kamu mau membatalkan puasamu, maka silahkan batalkan puasamu. Jadi boleh memilih. Terutama misalkan ahibatil kiram azzan wa azzakumullah,
ketika perjalanannya itu melelahkan, bahkan mungkin dapat membahayakan, dengan dia berpuasa pada saat safar, maka sangat diutamakan untuk tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain, gitu ya. Karena Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah mendapati ada salah seorang sahabat yang di dalam perjalanan bersama Nabi ada yang pingsan, yang lalu kemudian ketika Nabi bertanya, disampaikan bahwa orang itu sedang berpuasa. Maka Nabi bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan sesuatu yang baik orang yang berpuasa di saat safar. Namun kalau misalkan safarnya itu tidak bermasalah baginya untuk berpuasa, apalagi khawatir tidak bisa menggantinya di hari yang lain, misalkan ya profesinya ternyata supir antar kota, gitu ya, setiap tahun ya, di sepanjang tahun ya pekerjaannya ya driver misalkan, untuk kehati-hatiannya dia tetap mengupayakan berpuasa di bulan Ramadan, fabiha wa ni'mah. Karena Nabi SAW pun ketika berpuasa dahulu, ketika Nabi melakukan safar, Nabi SAW tidak jarang untuk memilih berpuasa, gitu ya. Kalau seperti disampaikan oleh Anas ibnu Malik, kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma minna shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Kami dulu pernah safar bersama Nabi dan tidak ada di antara kami yang puasa kecuali Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah saja. Nah, maka boleh memilih. Kalau diperkirakan mampu, maka puasa fabiha wa ni'mah. Misalkan juga safarnya ringan, gitu ya, aman kok Ustaz, naik kereta, gitu ya, AC, perjalanan 5 jam 6 jam sudah sampai, gitu ya, nggak ada haus-hausnya sama sekali, misalkan lebih memilih untuk berpuasa, fabiha wa ni'mah, nggak ada masalah. Namun memang yang namanya safar adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Termasuk juga keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat ini, gitu ya. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang haid dan nifas. Nah, haid dan nifas ini memang dilarang, nggak boleh untuk berpuasa, gitu ya. Haid dan nifas ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Hal itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang wanita itu ketika berada dalam masa-masa haidnya mereka tidak puasa, mereka tidak sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi memang kalau wanita haid tidak boleh puasa, gitu ya. Tidak diperbolehkan seorang wanita yang haid. Haid ini adalah darah yang keluar, gitu ya, dari rahim seorang wanita muslimah, dan ini memang merupakan ketetapan Allah bagi anak-anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam dari kalangan wanita. Dan ia memiliki siklus di setiap bulannya, bisa 6 hari, 7 hari, 8 hari, tergantung tiap-tiap wanita tersebut. Maka kalau tiba masa-masa tersebut tidak diperbolehkan untuk sholat, tidak diperbolehkan untuk puasa. Sementara nifas adalah darah yang keluar di saat seorang wanita itu melahirkan dan setelah melahirkan, dan hukumnya sama seperti haid, yang mana itu merupakan ijma'nya para ulama. Nah, jadi kalau haid dan nifas tidak boleh. Bahkan kalau misalkan darah haid itu keluar beberapa saat sebelum azan maghrib, sudah berarti di hari itu dia ganti di hari yang lain puasanya. Ya, sudah ketetapannya seperti itu. Baik. Lalu kemudian yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui disampaikan oleh Nabi di dalam riwayatnya Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati was-shaum." Allah itu memberikan keringanan bagi seorang musafir untuk sholatnya dapat diqashar dan untuk tidak berpuasa, wa 'anil hubla wal murdi as-shaum, dan bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa. Nah, jadi wanita hamil dan menyusui ini memang diperbolehkan di dalam syariat Nabi kita untuk mereka tidak berpuasa. Hanya saja kalau dari awal tadi mereka yang sakit, safar, lalu kemudian haid dan nifas, ketika mereka tidak berpuasa mengganti puasanya di hari yang lain, berbeda halnya dengan wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, terdapat perkataan yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, di mana Ibnu Abbas menyampaikan, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Seorang wanita hamil dan menyusui, kata Abdullah bin Abbas, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Seorang wanita yang menyusui, seorang wanita yang hamil,
jika mereka mengkhawatirkan keselamatan bayi-bayi mereka, anak-anak mereka, anak yang dikandung atau anak yang disusui, maka hendaklah mereka membatalkan puasanya dan membayar fidyah. Dan membayar fidyah. Yang oleh karenanya seperti mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di sini kalau bagi para wanita hamil dan menyusui itu, di samping mereka mengganti puasanya di hari yang lain, untuk hendaknya mereka juga membayar fidyah, dengan catatan jika tidak puasanya karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Mengganti puasa, kenapa kok perlu mengganti puasa? Ya, karena memang hukum asal orang yang tidak berpuasa mengganti puasa di hari yang lain. Kenapa kok perlu membayar fidyah? Ya, karena dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, kalau wanita hamil dan menyusui itu mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya, maka hendaknya mereka tidak berpuasa dan membayar fidyah di setiap hari di mana mereka tidak berpuasa. Gitu ya. Nah, ini ahibatil kiram adalah pendapat yang paling berhati-hati ahibatil kiram. Kalau misalkan nggak puasanya karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, sakit dia, bukan karena kekhawatirannya terhadap anak-anaknya, ya hukumnya seperti orang sakit. Jadi cukup mengganti puasa saja. Ini hanya kepada wanita-wanita yang mengkhawatirkan keselamatan bayi dan anaknya di saat hamil dan menyusui, plus di mana mereka berkeharusan untuk mengganti puasanya, mereka juga berkeharusan untuk membayar fidyah. Ini adalah pendapat yang paling hati-hati. Meskipun jika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, terdapat pendapat kedua yang banyak dipilih oleh para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim ajmain, di mana para wanita hamil dan menyusui jika memang tidak memungkinkan untuk mengganti puasanya, ya maka untuk hendaknya cukup dengan membayar fidyah saja. Ini pendapat yang dipilih oleh Abdullah bin Abbas itu sendiri, dan juga seperti yang dipilih oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini adalah materi tentang bagaimana syariat puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, serta kewajiban kita pada akhirnya sebagai seorang muslim untuk menjaga puasa Ramadan kita di setiap datangnya bulan Ramadan. Termasuk anak kecil. Kalau anak kecil kan tidak wajib puasa, akan tetapi anak kecil itu untuk hendaknya sudah mulai dilatih, gitu ya. Kan syarat wajib berpuasa di bulan Ramadan itu kan muslim baligh, gitu ya. Artinya kalau anak-anak memang belum wajib. Rufi'al qalamu an thalathah, kata Nabi, pena itu diangkat dari 3 golongan manusia, salah satunya adalah anis sabihi hatta yuftir, dari anak-anak kecil, anis sabihi hatta yahtalim, gitu ya, dari anak-anak kecil sampai mereka itu mimpi basah atau sampai mereka itu balik, gitu ya. Lalu kemudian muslim balik berakal, lalu sehat, mereka bermukim dan mereka tidak haid dan nifas. Nah, akan tetapi anak kecil itu ketika sudah mencapai usia tamyiz, usia 7 tahun, sudah dilatih untuk berpuasa, sebagaimana mereka disyariatkan untuk dilatih pada amalan ibadah salat mereka. Puasa juga sama. Dulu sahabat Rubai bintul Muawwidh, ketika pada saat Nabi mensyariatkan puasa di hari Asyura, Rubai bintul Muawwidh menyampaikan, kunna nusawwimu sibyanana, kami melatih, para sahabat-sahabat itu melatih anak-anak mereka untuk berpuasa, gitu ya. Wa naj'alu lahumul ihan, kami buatkan mereka mainan dari kain wol, sampai kalau misalkan anak-anak itu ada yang menangis karena minta makan, dikasih mainan itu, sampai mereka lupa kalau sedang lapar, dan mereka menyempurnakan puasanya bersama orang tua mereka. Nah, maka ini adalah tuntunan yang dilakukan oleh para salafun saleh, para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim ajmain. Ini insyaallah materi kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Sobat. Waktu makan sahur itu sampai terdengar adzan subuh. Nah, yang kami tanyakan, karena di negara kita ini ada suatu bulan yang makan subuhnya diundur 8 menit. Iya. Lalu kita itu ikut siapa, Ustaz? Iya, waktu makan itu. Baik. Iya sudah, kalau ikut yang menjadi keyakinan kita, gitu ya, yang kita yakini. Kalau misalkan yang kita yakini mengikuti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, ya sudah, mengikuti ketetapan Kementerian Agama. Bagi yang meyakini akan adanya tambahan 8 menit, ya sudah, mengikuti apa yang diyakini, gitu ya. Kalau dalilnya memang disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna bilalan yu'adzinu bilailin, Bilal nanti malam akan mengumandangkan azan, gitu ya. Ini azan yang pertama untuk membangunkan umat manusia. Fakulu washrabu, maka silahkan kalian makan dan minum, hatta tasma'u adzana ibna Maktum, sampai kalian mendengarkan kumandang azannya Abdullah bin Maktum.
gitu ya. Di sini menunjukkan bahwa batasan akhir makan sahur itu, dan ini disepakati oleh para ulama, adalah masuknya waktu subuh. Gitu ya. Kalau misalkan keyakinan kita mengikuti Kementerian Agama, gitu ya, sudah itu yang kita lakukan. Meyakini ada tambahan 8 menit sampai waktu itu masuk waktu subuh, ya sudah, itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Begitu. Insyaallah. Tafadhal. Seandainya manusia sudah tidak mampu berpuasa, Nah, kemudian miskin, tidak ada untuk fidyah, itu apakah ada penggantinya? memohon ampunan Allah sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya puasa tidak mampu, gitu ya. Terus untuk makan sehari-hari juga bingung, gitu ya. Kok mau bayar fidyah untuk makan buka saja, untuk makan dia tidak berpuasa saja bingung. Ya sudah, tidak ada kewajiban apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau misalkan ada di antara saudara kerabatnya yang hendak berbaik hati membantunya, fabiha wa ni'mah. Gitu ya. Kalau misalkan tidak ada ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itu. Gitu ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali pada batas kemampuannya saja. Baik. Tafadhal. Jadi bagi ahli puasa disiapkan satu pintu khusus di surga. Kebanyakan di lingkungan itu, atau kita melihat banyak orang yang tarkus sholat tapi melaksanakan puasa. Bagaimana itu? Tidak melaksanakan sholat tapi puasa, berarti sholatnya dilaksanakan. Berarti sholatnya dilaksanakan, jangan ditinggalkan, gitu ya. Jangan ditinggalkan. Orang yang meninggalkan sholat ini ada beberapa klasifikasinya, gitu ya. Kalau misalkan orang itu tidak melaksanakan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib, keluar dari agama Allah, tidak diterima semua amal solehnya. Yakinnya sholat itu tidak wajib, gitu ya. Sholat boleh dilanggar, gitu ya, bukan langgar. Jadi misalkan meyakini kalau sholat tidak wajib, dia kufur, gitu ya, mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau tahap klasifikasi yang kedua, mereka tidak sholat kulliyan, gitu, semuanya tidak dilaksanakan. Kalaupun sholat ya Idul Fitri, Idul Adha. Kalaupun sholat ya mungkin sholat Jumat itu pun kadang. Sholat 5 waktu tidak dilaksanakan. Ini ahibatil kiram, kalau menurut pendapatnya mayoritas para ulama, ini fasik. Ini pelaku dosa besar ini. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad, ini keluar dari agama Allah. Yustatabu thalathan. Kalau di dalam hukum Islam, mereka diminta untuk bertaubat, gitu ya, diminta untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau misalkan masih tetap tidak mau melaksanakan sholat, maka di sana ada khilafiyah di antara para ulama. Kalau di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, yu'azzar, gitu ya. Jadi bisa dihukum, bisa dipukul untuk dia melaksanakan sholat, gitu ya. Dalam mazhab yang lain, kalau misalkan tetap tidak mau melaksanakan sholat, maka dibunuh dalam keadaan had, yuqtalu haddan. Jadi dalam keadaan melakukan dosa besar, tapi masih muslim. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad, yuqtalu riddah, dia dibunuh dalam keadaan murtad. Nah, ini kalau misalkan tidak melaksanakan total. Kalau tidak melaksanakan total, diminta untuk bertaubat sampai 3 kali. Kalau misalkan masih tetap tidak mau, nah maka seperti yang tadi kita sampaikan, itu pendapatnya ulama madzhab. Ada di antara kaum muslimin yang tidak sholatnya itu kadang-kadang, sholatnya ya kadang maghrib, isya, ya kadang duhur. Kalau teman-temannya sholat ikut sholat, gitu ya. Kalau teman-temannya nggak sholat ikut nggak sholat. Nah maka yang seperti ini murtakibul kabirah, dia pelaku dosa-dosa besar. Gimana puasanya? Ya tetap sah, puasanya tetap sah, dan hendaknya memperbaiki sholatnya, Baik. Baik, ahibatil kiram, maghrib sudah kurang 3 menit lagi. Kita akhiri atau ada masih pertanyaan? Monggo ibu-ibu. Boleh. Dia mampu untuk puasa tapi milih untuk tidak puasa, boleh untuk tidak berpuasa, gitu ya. Jadi safar mampu untuk puasa tapi memilih untuk tidak berpuasa, boleh, karena memang ini adalah uzur, rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Makanya kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ya'ibus shaimu minnal muftir walal muftiru minnas shaim. Gitu ya, pada saat kami safar ada para sahabat yang puasa, ada yang enggak. Gitu ya, yang puasa tidak mengkerdilkan yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa pun tidak mengkerdilkan mereka yang berpuasa. Jadi karena memang Nabi menyampaikan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silahkan puasa, kalau kamu mau silahkan tidak berpuasa. Jadi boleh. Baik safarnya itu adalah safar untuk sesuatu yang wajib misalkan. Ya, safarnya untuk bakti kepada orang tuanya atau untuk umroh yang wajib, ala man dhahaba ila wujubil umroh marratan fil umur, yang berpendapat akan wajibnya umroh sekali dalam seumur hidup. Ini safarnya wajib. Atau safar yang mustahab, yang dianjurkan, pergi umroh, atau misalkan ziaratul asdiqa, mengunjungi sanak saudara, kerabat, sahabat. Nah, ini kan safar-safar yang disunnahkan. Ataupun safar-safar yang mubah. Jadi safar yang mubah ini diperbolehkan untuk ngambil rukhsah. Yang enggak diperbolehkan kalau safarnya adalah safar maksiat. Gitu ya. Nah, di bulan Ramadan pergi ke Bali misalkan, tapi niatannya bukan apa-apa karena ingin melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, maka ar-rukhsasu la tunatu bil ma'asi. Dalam keadaan itu, keringanan-keringanan itu tidak dapat diambil seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan. Nah, jadi kalau jenis safarnya maksiat nggak boleh, tidak berlaku keringanan-keringanan itu. Baik, ahibatil kiram, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita. Semoga yang disampaikan dapat memberikan kemanfaatan. Semoga Allah menerima semua amalan ibadah puasa kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.